solusinya. Tidak kasih penyelesaian gitu ya? Nggak ada. Cuma nyita-nyita. Nggak ada. Solusinya belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok PKL. Kami berasal dari kelas Sosiologi Hukum kelas D. Saya Zahwa Alisa. Saya Nabila Aulia Putri. Saya Patricia Ivanka. Saya Radiza Alfa. Saya Victoria. Saya Dewi Belkis. Saya Rai Najib. Saya Muhammad Arif. Saya Johannes Santo. Selamat menyaksikan. Yeay. Geng, masalah PKL yang tadi gue. Nah, menurut jenengan itu sih, saya pripun sama PKL. Apakah mending ditempatkan dalam satu tempat, terus gimana? Ya pedagang kaki lima. Ya kalau memang bisa ya di satu tempat, di mana atau di lingkungan alun-alun. Kalau di dalam kan memang nggak boleh. Iya. Soalnya katanya mengganggu kebersihan yang nomor satu. Kedua, apa itu mengganggu pengunjung, ya yang duduk-duduk, saya kan gitu. Ya kalau memang pemerintah mau menempatkan di sini terus gimana, gitu loh. Gimana caranya, apa enaknya di mana? Ya di sini lingkungan kayak di Dautangan itu kan sudah ditotor rapi toh. Ada tempatnya ya? Ada. Berarti kalau Satpol PP itu cuma mereka cuma kasih sanksi-sanksi disita gitu doang, tapi nggak ngasih solusi ya, Bu? Nggak ada tarik semua, kadang suruh nebus 50, 100 tergantung penjualannya banyak, dagangannya banyak ya 100. Kalau kayak gini-gini bawa nanti ngambilnya di balai kota, sidang di sana. Dikasih penyuluhan tapi nggak ada solusinya, gitu loh. Maksudnya solusinya bisa jualan di mana, kayak di pinggir-pinggir khusus untuk pedagang-pedagang kan harus ada, kayak di Malioboro itu kan ada tempatnya. Lah, di sini kan nggak boleh, jualan di jalan nggak boleh, di tengah nggak boleh, terus orang makan dari mana? Kayak kita itu kan hasilnya ya untuk sekolah cucu, kayak mbaknya ya untuk biaya kontrak. Untuk makan kan dari jauh. Nah, kalau saya di Monaco, solusinya ya kata ibu-ibu ini ya harus ada solusinya, ditangkep itu kita dikasih ditempatkan di mana gitu loh. Kalau ada tempatnya, ibu-ibu mau pindah. Iya, kalau jualan ya pindah, saya ya jualan aqua. Kalau banyak pengunjung yang ngamen, kalau enggak ada, dilihat pengunjungnya seperti enggak jualan aqua. Solusinya enggak ada, solusi dari dulu tuh enggak ada. Ditempatkan di mana pedagang itu enggak ada, enggak boleh jualan. Nanti orangnya pergi ya kita jualan lagi. Terus nggak ada tempatnya. Tiap hari muter Iya. gitu aja. Kadang sampai 3 kali satpolnya. Satu hari. Jadi kadang jam 6 ya, kadang sampai setengah 8 malam. Ada pengunjung datang, satpolnya dan yang nggak ada apa-apa. Kita pulang dengan lembean gitu. Ngamen ya baru dapat 15.000 loh mas loh. Ngamen ngesak nih dulu dari pagi. Ibu permisi, boleh tanya-tanya Boleh. Pernah dilarang jualan di sini? Mesti sering dilarang terus. Lagi kena satpol. Satu kali. Halo. Tapi dikasih surat suruh ambil. Sebab kita orang waktunya. No, kalau ngambil sama apa? Namanya belum mau dapat panglaris. Nah, modal aja mungkin kalau ada kekurangan kita pinjam. Ada saya warung di Raja Kusi, tapi nggak laku. Satu hari dapat 100, 75, 50. Kalau sini lebih, gitu loh. Oh, saya orang nggak punya. Memang saya salah.
saya tetap jualan di alun-alun. Sebab di alun-alun masih wisata, orang jalan-jalan, anak-anak di sini. Kan buat apa dikasih alun-alun? Iya. Kita kan tumpang cari makan. Tidak kasih penyelesaian gitu ya. Nggak ada. Cuma nyita-nyita. Nggak ada. Cuma kalau kena tangkap aja dikasih surat KTP, diambil, direkod di kantor, suruh ambil. Nah, gitu saja. Nah, ya. Berarti memang nggak dikasih tempat ya sama Nggak dikasih tempat. Saya suruh kasih tempat di pinggir aja kata saya. Jangan kalau di tengah-tengah nggak boleh dicakapkan. Dia ngomongan nggak boleh jawabnya. Pokoknya nggak boleh dicakap. Ya kalau nggak boleh saya tetap jualan. Iya. Tetap saya jualan. Yang nggak ada tempatnya dok. Tidak tempat. Disakap disuruh cari di pasar. Di pasar di mana? 25 juta bayar. Sewa. Boleh mampu jualan nggak disuruh keliling di kampung dicakap. Oh cobalah bapak sama-sama saya keliling kalau laku kalau ada pelakuan betul nggak? Jawaban kita itu tetap aja. Kalau saya salah minta maaf itu aja. Kalau menurut ibu, biar ibunya sama-sama kerja, terus mereka sama-sama enak dan larang-larang gitu, enaknya Nggak tahu dia. Kalau menurut saya, kalau saya dikasih tempat sama dia, saya menurut aja. Kalau ada tempat berarti taat peraturan. Lah, biar tak melanggar ke sini di alun-alun. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Mas siapa? Mas Denny Sapriyanto. Ya, asalnya dari mana? Dari Malang. Oh, dari Malang asli ya? Dari Malang asli. Berarti udah tahu alun-alun sini, sering kesini juga ya, Mas? Lumayan sih, tak sering banget. Oh, iya. Saya mau tanya, Mas, kalau PKL di sini menurut Mas itu mengganggu nanti keberadaan mereka? Kalau mengganggu sih enggak ya, tapi lebih tepatnya diberi lingkungan sendiri buat jualan sih. Kayak contohnya kayak di alun-alun Batu itu kan areanya ada sendiri. Enggak memakai jalan raya. Kalau di sini sih mungkin diberi area tertentu sih buat orang jualan biar enggak terganggu arus lalu lintas semua. Berarti semisal PKL ini diberi tempat sendiri, Masnya juga mau beli jajan di sana gitu? Iya, soalnya kan pasti di situ kan satu area banyak jajan-jajannya. Nggak yang dari sini ke situ atau jalan lebih jauh lagi untuk beli jajan yang lain. Itu enggak. Kenapa habisin tenaga gitu? Teman terkait dengan pandangan Mas terkait dengan PKL yang berjualan di pinggir jalan ini apakah terganggu kayak mungkin dari sampah-sampahnya atau dari Kalau dari sampahnya sih udah pasti terganggu sih Mas. Apalagi Malang kan air ini sering banjir kan. Iya. Tapi kan kalau di alun-alun ini sih mungkin kalau habis jualan orang jualan itu pasti banyak sampahnya, tapi di pagi hari pasti dari Pemkot Kota Malang pasti dibersihin, apalagi di alun-alun yang notabene pasti banyak kunjungan sih, nggak yang lemot gitu pembersihannya. Diskrepansi kenyataan normatif peraturan perundang-undangan tentang PKL dan gimana penerapannya di masyarakat, karena kami sudah meriset beberapa tempat itu masih ada PKL yang melanggar peraturan penyelenggaraan PKL. Contoh di alun-alun masih ada PKL yang berdagang walau sudah aturan jelas tidak boleh berdagang. Nah, begitu kami mewawancari Satpol PP yang punya memang kewenangan juga mengenai penyelenggaraan PKL. Saya jelaskan dulu biar tahu tupoksi semua di Satpol PP. Jadi kewenangan kita itu merupakan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 12 itu ada beberapa banyak sekali lingkup pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Salah satunya tentang ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat. Nah, siapa yang punya tupoksi itu ada di pasal 255. Yaitu Satpol PP punya 3 tupoksi atas pokok dan fungsi. Yang pertama, penegakan perda dan pilkada. Yang kedua, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Serta yang ketiga, pelindungan masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti lagi di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 khusus tentang Satpol PP.
menyebutkan 3 tupoksi yang sama seperti tadi. Kemudian turun lagi sampai ke wilayah ke kota, yaitu di Perwa 51 tahun 2021. Nah di situ secara gamblang, secara eksklusif menjelaskan tentang tupoksi kita, mulai dari bidang BPUD, bidang kesekretariatan maupun di bidang KKU yang sekarang adik-adik wawancara. Saya di bidang ketentraman lingkungan ini. Jadi memang tugas kita untuk penegakan perda, namun dalam urusan PKL ini Satpol PP tidak sendiri, karena kita tidak bisa menyediakan solusi, karena kita hanya tugas penertibannya. Solusi tentang segala permasalahan PKL ini ada di Diskopindah, karena di situ memang mengatur tentang perdagangan, Dinas Koperasi dan Perdagangan. Namun kalau masnya yang tadi disebut PKL di alun-alun memang sudah tidak sosialisasi lagi, kita sudah penertiban terus-menerus. Tapi yang namanya urusan perut, kalau nggak ada petugas, balik lagi. Kalau ada petugas, mengakhir kemana-mana. Nah, dalam tahun ini aja kita sudah melaksanakan penertiban paksa, kurang lebih penertiban paksa itu yang sampai barang buktinya kita ambil, baik kita sidangkan maupun kita amankan di kantor. Itu sebanyak 208, sekitar 200-an. Itu belum penghalauan, terus teguran lisan, peringatan lisan, belum itu udah enggak terhitung. Nah, jadi di Perda nomor 2 itu udah baca perdanya kan, pelanggaran PKL itu di mana aja, saya nggak usah jelaskan lagi, nanti dibaca di pasal 21. Nah, karena kita yang penting itu bagi kami adalah kondisivitas, Mas. Jadi bagaimana menyeimbangkan aturan, kemudian kondisivitas pertama. Nah, tidak selalu kita selalu operasi, karena keputusan dari bagian hukum dan pengadilan negeri Kota Malang, kita sidang tipenya itu sebulan sekali, sebulan hanya 1 kali. Nah, jadi banyak metode yang kita terapkan ke PKL ini, khususnya di alun-alun, tidak selalu kita arahkan ke Tipiring, karena itu kelemahannya ya 1 bulan sekali. Nah, penertiban kalau 1 bulan sekali kan nggak ada efek jerah. Jadi kita arahkan juga selain peringatan teguran lisan, juga pengamanan BB atau barang bukti kita amankan 1 minggu, 2 minggu untuk efek jerah lah, persuasif aja dulu. Tapi kalau memang bandel sampai, yang penting jangan sampai mendirikan bangunan semi permanen. Nah itu kan penertibannya nanti susah. Yang penting ya mereka kata kita halu aja. Kalau memang petunjuk pimpinan untuk kita mengeksekusi atau kita tertibkan untuk dijadikan barang bukti dalam sidang Tipiring, ya kita harus lakukan. Karena hanya pidana ringan, hukumannya ya hanya, kadang hakim menjatuhkan hukuman itu terlalu kecil. Biasanya PKL itu cuma 100.000, 150.000 ya, itu pendapatan mereka setengah hari. Nah, tapi kita juga tidak bisa intervensi putusan hakim. Misalnya kita bilang ke hakim, Pak ini Pak atau Bu ini sudah berulang kali, nggak bisa. Itu urusan hakim. Jadi mungkin masih ada kasihan atau apa ya, dendanya biasanya 100.000, 150.000. Ya itu kesulitan dalam hal koordinasi dan mengembangkan karena kita tidak bisa turun lebih jauh dalam hal itu. Kita hanya bisa mengkomunikasikan, Pak ini perlu penata PKL-nya itu aja, karena kita terhalang tupoksi itu tadi. Sekarang udah di Diskopindah bagaimana untuk menata PKL. Kalau masnya lihat di Surabaya itu bagus, setiap kecamatan itu ada namanya SWK, Sentra Wisata Kuliner. Nah, dari beberapa kecamatan itu, dari hasil penertiban operasi yang ber-KTP kota Surabaya ditempatkan di sentra-sentra itu. Karena di Kota Malang belum ada metode seperti itu. Kalau kita menertibkan ada solusi kan enak. Nah, selama ini hanya penertiban aja, solusinya belum ada. Nah, solusi bukan kami yang memikirkan, dari bagian pemerintahan atau dari Diskopindah itu tadi. Operasi biasanya kita, kebetulan tim saya itu ada di Intel, semacam deteksi dini dari pengumpulan bahan keterangan. Kalau di polisi namanya Intel. Jadi kita mengukur dulu, kita turun dulu ke lapangan untuk operasi PKL. Kita pengumpulan bahan keterangan dulu, deteksi dini dulu, cegah dini dulu,
bagaimana potensi-potensi, apakah kerawanan-kerawanan ada apa yang terjadi nanti setelah saat penertiban. Jadi deteksi dini ini untuk mengukur seberapa potensi konflik yang terjadi ketika kita operasi. Selain pelanggaran perda apa, jadi ya kita harus tahu dulu substansi pelanggarannya ini. Setelah itu kita lakukan penyidikan, jadi PAP. Kita punya 5 PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang tugasnya untuk mem-BAP, kemudian disidangkan. Waktu itu kalau nggak salah Pak Wali Kota menerbitkan surat keputusan. Dan keputusan ada memang jalan-jalan yang diperbolehkan sebagai PKL. Penegakan hukum itu harus ada asas keadilan, kemanfaatan, sama satunya saya lupa. Kepastian. Ya, kepastian. Nah, itu kita harus seimbangkan semua. Kalaupun melanggar itu bermanfaat bagi, misalnya kemarin ada kalau masnya lihat di toko kopi Abah yang di Karya Timur, nah itu kan jalannya sepi. Kalau nggak di ini aja di UM, di Bidang Jaya, ya kan? Itu kan jalannya sepi. Mereka menggunakan meja kursinya ditaruh di jalan nih, karena di situ jalan waktu. Ada pengaduan masuk, saya bilang gini, oke Pak, ini memang pelanggaran, tapi lihat dulu di sekitarnya, bermanfaat nggak? Warga-warganya ada keluhan nggak? Saya gini kan, gini aja Mas, sampean bikin surat pernyataan bahwa tetangga kanan kiri depan belakang depan ini tidak keberatan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya RT RW-nya itu mendukung karena di situ memang jalan mati dan sepi. Pernah kata kejadian itu, mohon maaf, ada begal payudara, pernah ada di situ. Nah, sekarang sepi, terus sekarang sudah ramai, terus jalannya hidup, terus membangkitkan perekonomian di sekitar itu kan itu asas manfaat. Nah, jadi tidak melulu kita sakut pengaturan, kita lihat manfaatnya dulu. Nah, dalam kasus itu tadi kan ada asas manfaatnya memenuhi. Jadi ya kita nggak perlu turun tangan ini jenengan dengan RT RW kelurahan bagaimana supaya lingkungan sekitar tidak terganggu. Tapi ya kita jangan memposisikan di mereka penjahat lah. Dan harus di gimana tetap mereka manusia, cari uang untuk keluarganya. Kita hanya bisa menjalankan aturan. Kalau apabila tidak bisa ditertibkan secara persuasif, ya secara hukum tadi.